Hadza rajul dzurriyyatun yani Habib Ali min dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yanbaghi lana an nahtarim wa nuwaqqirah wa nasma' wa nunsit fi ma sayballighuna daqiqah. Yani alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam beberapa hari kebelakang, tepatnya tanggal 8 bulan 10 tahun 2024, telah meninggal seorang ulama, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Al-Ihsan Pandeglang. Pada saat beliau memberikan sambutan di dalam acara Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengajian bulanan di pondok pesantren Al-Ihsan. Beliau adalah seorang ulama Banten murni dan bukan Banten abal-abalan. Beliau pernah mengambil ijazah kepada Syekhuna Al-Fadani dengan perantara Kiai Haji Ad-Damanhuri Al-Bantani rahimahumullah. Di acara itu, beliau sempat memberikan wasiat kepada para santri dan juga alumni dengan wasiatnya, jangan lagi di antara kalian ada yang mengotak-ngatik keturunan Ba'alawi. Titip pesan wasiat ini. Jangan lagi di antara kalian ada yang utak-ngatik keturunan Ba'alawi. Karena beliau itu adalah seorang ulama yang begitu cinta dan juga membela para habaib Ba'alawi dan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka timbullah sebuah framing yang mana dilontarkan oleh para pecinta Imaduddin. Yang mereka katakan bahwa meninggalnya Kiai Haji Asmuni itu adalah kualat karena membela para habaib. Oh, itulah yang mereka buat agar statementnya meninggalnya Kiai Haji Asmuni itu akibat dari membelanya para habaib. Oh, tidak. Kenapa tidak? Saya akan menjelaskan bahwa itu adalah hanya sekedar framing agar orang itu berpendapat ataupun berpikiran bahwa meninggalnya itu adalah sebuah kesalahan Kiai Haji Asmuni dalam membela habaib. Saya perlu menjelaskan bahwa yang namanya meninggal dunia itu bisa datang kepada siapapun, bisa datang kapanpun, dan bisa datang dalam keadaan apapun. Kematian bisa datang kepada siapapun. Apakah dia itu orang yang baik, orang yang soleh? Apakah dia itu orang yang tidak baik dan toleh? Yaitu orang yang gemar maksiat. Namanya kematian, jika sudah datang waktunya, maka dia akan datang menjemputnya. Apakah seseorang itu mencintai dan membela para habaib? Apakah dia itu mencintai dan membela Kiai Haji Iman? Ketika sudah waktunya kematian datang, ia datang. Yang namanya kematian tidak pernah melihat siapa yang didatangi. Ketika sudah ajalnya datang, maka datanglah kematian. Yang kedua, yang namanya kematian datang kapanpun dan dimanapun. Apakah seseorang itu sedang beribadah di dalam masjid?
Apakah seseorang itu sedang bermaksiat di tempat-tempat maksiat? Ketika wafat datang atau kematian datang, maka tidak bisa dimajukan ataupun diundurkan di masjid. Orang beribadah bisa saja meninggal. Di tempat-tempat maksiat sedang bermaksiat bisa saja meninggal. Artinya meninggalnya seseorang itu adalah sesuatu yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman yang menjadikan pertanyaan adalah, benarkah Kiai Haji Asmuni itu meninggal dalam keadaan tidak baik? Ataukah beliau meninggal dalam keadaan baik? Maka jawabannya ada dua. Yang pertama, secara hakikat hanya Allah yang tahu. Karena otoritas masalah hakikat adalah milik Allah. Namun kita bisa menilai secara zahir. Karena fahkum bidzawahir, kita itu menghukumi dari zahirnya sesuatu. Apa zahirnya sesuatu itu? Yang pertama, di mana beliau itu wafat. Yang kedua, sedang apa beliau itu wafat. Yang ketiga, apa kata terakhir yang dia ucapkan ketika beliau wafat. Karena innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan itu dinilai dari akhir. Maka silahkan untuk menilai di manakah beliau itu meninggal. Maka jawabannya bukan di tempat-tempat maksiat. Bukan di tempat-tempat yang negatif. Tetapi beliau meninggal di tempat thalabul ilmi. Di tempat orang-orang mencari ilmu. Bahkan ada sebuah keterangan bahwa di antara yang syahid akhirat itu adalah orang yang meninggal dalam mencari ilmu. Apakah layak dikatakan tempat mencari ilmu itu adalah tempat untuk bermaksiat? Yang kedua, beliau wafat dalam keadaan apa? Kita bisa melihat dan menilai. Itu adalah acara maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sepakat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa memperingati Nabi yang diisi dengan bacaan sholawat, yang diisi dengan menceritakan kisah Nabi, itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dipatwakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Bahkan Ibnu Taimiyah pun mempatwakan akan mendapatkan pahala dari kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana penilaian kita? Beliau meninggal dalam keadaan acara maulid Nabi. Bukan dalam acara-acara kemaksiatan. Karena acara maulid Nabi, para ulama memfatwakan bahwa itu adalah acara yang baik. Yang ketiga, apa yang beliau terakhir ucapkan ketika wafat. Maka jika kita simak dari sebuah video itu, bahwa akhir kata-kata beliau itu benar-benar kata-kata yang indah. Apa?
beliau mengucapkan alhamdulillah. Yani alhamdulillah. Yani alhamdulillah. Dan perlu ketahui bahwasanya alhamdulillah itu mengandung tauhid, mengandung asana. Kata alhamdulillah itu memiliki arti tauhid di dalamnya. Karena alhamdulillah segala puji lillahi, milik Allah semuanya. Artinya tidak ada yang memiliki hak dalam pujian kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menanamkan tauhid di dalam dirinya. Yang kedua, bahwa alhamdulillah itu memiliki arti sana pujian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang selalu muji terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya bahwa beliau meninggal di tempat yang baik, dalam keadaan baik, dan diakhiri dengan kalimat yang terbaik. Sehingga tidak layak lagi untuk dijadikan framing bahwa beliau meninggal karena membela para habaib. Karena sudah saya jelaskan, mau bela habaib ataupun tidak bela habaib, semuanya akan meninggal. Dan tinggal kalian pilih, dan kita pilih apakah kita meninggal dalam barisan para ulama yang mengakui para habaib, ataukah meninggal dalam keadaan membenci para ulama yang membela para habaib dan mengingkari fatwa-fatwa para ulama yang mengakui para habaib, alias ada di barisan Imaduddin. Apakah kita mau di barisan Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari? Apakah kita ingin ada di barisan Syekh Nawawi Al-Bantani? Apakah kita ada di barisan Abah Guru Sekumpul? Apakah kita ada di barisan Syekh Khalil Al-Bangkalani? Ataukah Anda ada di barisan Kiai Haji Imaduddin yang membuat hal-hal yang baru di dalam agama ini? Terima kasih dan mohon maaf. Semoga penjelasan ini akan memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa sesuatu itu harus dilihat dari zahirnya sebelum kita memponis dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dan hal-hal yang sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.